Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan Kabupaten Pati tanggap darurat bencana pasca terjadinya bencana banjir beberapa waktu lalu. Bus rombongan wisata menuju Magetan yang selamat langsung menuju pulang ke Semarang. Mereka sempat tidak percaya atas insiden yang menimpa bus lain dalam satu rombongan tersebut. Diskominfo Kendal menggelar kejuaraan Bupati Cup Esport 2022 yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 3 Desember hingga 6 Desember 2022. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Satu dari dua bus rombongan wisata Semarang Magetan tiba di Manyaran, Semarang. Rombongan bus ini sudah sampai di Telaga Sarangan, namun mendapat kabar jika bus satunya mengalami kecelakaan, sehingga mereka pun langsung pulang ke Semarang. Bus 2 bernomor polisi H1469AG ini tiba di Jalan Gedong Songoraya, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Isak tangis mengiringi kepulangan rombongan bus yang akan berwisata di Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bus 2 yang sebenarnya sudah sampai di Telaga Sarangan ditumpangi oleh 50 orang, baik dewasa dan ada sejumlah anak-anak. Setelah sampai di Manyaran, para penumpang langsung mengambil barang-barangnya di bagasi bus lalu menuju ke kediamannya masing-masing. Menurut salah satu penumpang, Tukijan, rombongannya sudah sampai di tempat wisata Telaga Sarangan. 10 menit kemudian rombongan mendapat kabar bahwa bus satu yang di belakangnya mengalami insiden lalu lintas hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Setelah menerima informasi tersebut, rombongan busnya langsung memutuskan untuk pulang menuju Semarang. Masuk sana, saya sudah turun sana, terus ada orang itu di RW 10 sini Manyaran, kok itu yang kecelakaan dari RT 5 RW 2 gitu. Terus bagi ke saya, terus yang satu masuk ke jurang, itu katanya. Saya nggak tahu persis, saya sudah masuk. Pak, awalnya itu memang. Para peserta yang akan melakukan wisata bersama seakan tidak percaya dengan peristiwa kecelakaan yang menimpa bus satu berpenumpang 50 orang, terperosok ke jurang lawu di wilayah Sarangan, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan Bukhari, salah satu warga, rombongan berangkat pukul 6 pagi. Sekira jam 11 mendapatkan kabar jika rombongan mengalami kecelakaan dan ada yang meninggal termasuk 3 keluarganya. Kegiatan biasa aja lah, biasa istilahnya. Tidak ada acara atau piknik biasa. Itu. Cuma itu. Diikuti berapa RT atau? Ya cuma 1 RT. Satu RT ya. Berapa orang Pak yang ikut? Kurang tahu ya, pokoknya 2 bus, kurang tahu jumlahnya. Kecelakaan maut menewaskan 7 orang penumpang bus terjadi di jalur Sarangan Tawangmangu, Magetan, Jawa Timur pada Minggu siang. Bus pariwisata dari perusahaan otobus Semeru Putra Transindo dari Semarang, Jawa Tengah itu diduga mengalami remblong dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Lokasi persis kecelakaan itu berada di tikungan atas Lawu Green Forest. Jarak lokasi ke Lawu Green Forest sekitar 100 meter, korban meninggal dan luka sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat dan rumah sakit. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan Kabupaten Pati tanggap darurat bencana pasca terjadinya bencana banjir beberapa hari lalu. Ini dikatakan oleh pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro usai rapat evaluasi penanganan bencana dan diberlakukan selama 14 hari. Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan Kabupaten Pati tanggap darurat bencana pasca terjadinya bencana banjir di beberapa kecamatan pada beberapa hari lalu. Hal itu diungkapkan langsung oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana di ruang Joyokusumo, Seda Pati pada Senin pagi. Status tersebut dikatakan PJ Bupati Pati atas dasar evaluasi BPBD dan BNPB yang menilai kondisi bencana di Pati sudah layak dan memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana.
Status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari yang dimulai sejak 1 Desember yang lalu dan memungkinkan untuk diperpanjang selama 1 minggu jika memang dibutuhkan untuk penambahan. Yang terpenting adalah pasca dari penanganan bencana ini, karena di dalam pasca ini juga nanti kita akan segera melakukan bagaimana rekonstruksi terhadap rumah-rumah yang rusak, berat, dan sebagainya. Kalau saat ini memang untuk penanganan di beberapa wilayah yang terjadi bencana di Pati ini, insya Allah tidak ada permasalahan. Kalau kebutuhan logistik semuanya sudah tercukupi, penanganan yang sifatnya sementara ini sudah dapat ditangani oleh kita semua bersama dengan beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten Pati. Saya kira itu. Diketahui sejumlah bencana menimpa Kabupaten Pati pada akhir November lalu. Ratusan rumah mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan angin kencang. Ratusan warga juga masih mengungsi akibat bencana ini. PJ Bupati Pati mengklaim penanganan bencana di wilayahnya saat ini tidak ada permasalahan. Jajaran instansi terkait bersama relawan masih bahu-membahu membersihkan lumpur usai bencana banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tambak Romo, Winong, dan Gabus. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pati resmi membentuk Pansus Percepatan Rancangan Perda Pesantren. Anggota DPRD Pati fraksi PDI Perjuangan Suhartono ditunjuk sebagai Ketua Pansus dengan wakil dari fraksi PKB Muntamah, serta Wisnu Wijayanto dari Gerindra sebagai Sekretaris. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pati resmi membentuk Pansus Percepatan Rancangan Perda tentang fasilitas pengembangan pesantren di ruang paripurna DPRD Pati pada Senin siang. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan, semua fraksi di DPRD Pati dan juga PJ Bupati Pati menyetujui untuk raperda pesantren agar segera dibawa ke tahap selanjutnya yakni di Pansus. Dalam hal ini, Suhartono dari fraksi PDI Perjuangan ditunjuk sebagai Ketua Pansus Raperda Pesantren, didampingi Wakil Ketua dari fraksi PKB yakni Hajah Muntamah, serta Sekretaris dari Gerindra yakni Wisnu Wijayanto. Kami berharap Pansus ini nanti ya untuk segera selesai dibahas, paling akhir adalah akhir bulan Desember ini harus selesai. Jadi untuk tahun 2022 ini kami harus sudah selesai lah terkait dengan perda pesantren ini. Setelah Pansus jadi perda ini berarti nanti Pak? Ya, nanti setelah Pansus menjadi perda, kita bawa ke paripurna ya, disepakati antara eksekutif dengan legislatif, kemudian dimintakan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah, raperda ini menjadi perda. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap pada awal 2023 nantinya, perda tentang fasilitas pengembangan pesantren ini sudah selesai. Menurutnya, perda ini penting karena masyarakat Pati merupakan masyarakat yang identik dengan pesantren dan mayoritas beragama Islam. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki.
Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik Rip. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Kendal mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif yang berada di 6 daerah pemilihan atau dapil. Saat ini sudah ada sekitar 25 pendaftar dari internal partai yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Partai berlambang Ka'bah ini mulai menjaring dan membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Dengan adanya iming-iming mendaftar caleg di P3 walaupun tidak jadi tetap akan mendapatkan gaji selama 5 tahun, nampaknya dimanfaatkan kalangan muda dibuktikan dengan baru dibuka saja sudah ada 25 caleg yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Menurut Ketua DPC P3 Kabupaten Kendal Abdul Syukur, walaupun P3 membuka caleg sebanyak-banyaknya namun nantinya tetap akan dilakukan screening kembali. Untuk target tahun 2024 nantinya, P3 menargetkan 6-7 kursi. Ada mekanisme khusus dalam penjaringan calon legislatif dari partai berlambang Ka'bah tersebut, di mana apabila calon yang mendapatkan suara minimal 1.500 dan tidak menjadi anggota dewan, maka akan diberikan kompensasi gaji selama 5 tahun. Kepada pihak-pihak di luar kader P3 juga untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Pak, sampai Targetnya berapa, Pak? Targetnya berapa kursi nanti, Pak? Target kita tidak muluk-muluk. Kita antara 7-8 dan itu merupakan target yang rasional. Rasional itu karena kemarin di Dapil Kendal 2 kita meraih 1,5 kursi dan kita sebagai pemenang, P3 sebagai pemenang, dan para kompetitor itu hari ini juga bertanding kembali. Yang kedua adalah di Dapil Kendal 6, itu juga kita 1,5 kursi. Artinya dan kompetitor-kompetitornya ada, maka apalagi dengan tambahan 1 kursi di masing-masing dapil minus Dapil 5, maka itu meyakini kita bahwa kita bisa meraih 2 kursi di Dapil 6. Sementara salah satu bakal caleg dari Dapil 4 wilayah Patean Sukorejo, Pageroyung, dan Pelantungan, Karen Pujarisma mengaku, sebagai perempuan dengan adanya kesetaraan gender, ia berani dan mampu untuk mewakili dari kaum Hawa untuk menjadi bakal calon legislatif. Sebab selama ini partai berlambang Ka'bah ini dianggap partainya kaum tua, sehingga kaum Hawa dan kaum muda banyak yang mendaftar melalui Partai Persatuan Pembangunan. Di Patean, Sukorejo, Pageroyung, sama Pelantungan. Mbak, kenapa seorang perempuan berani nyalek seperti ini? Saya ingin
membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan dan wanita itu mampu menjunjung tinggi partai, dan kebetulan kan kebanyakan orang-orang menganggap bahwa P3 ini kan partainya orang-orang tua gitu kan Pak. Saya sebagai orang muda ingin membuktikan bahwa P3 itu juga banyak pemuda-pemudanya yang mampu menjunjung tinggi partai. Bertempat di kantor Partai Persatuan Pembangunan, para bacalek yang mengambil formulir diharapkan benar-benar bisa mendaftar sehingga dengan kader yang didominasi anak muda ini bisa meneruskan perjuangan para kader lama. Abdul Syukur mengatakan bahwa P3 merangkul semua umat muslim mulai dari NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kendal menggelar kejuaraan Bupati Cup Esport 2022 yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 3 Desember hingga 6 Desember 2022 dan diikuti ratusan peserta dari Kabupaten Kendal. Ada 2 kategori yang dilombakan yakni PUBG Mobile dan Mobile Legends. Game online telah menjadi salah satu sarana hiburan baru yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan tahun 2017, industri game online di Indonesia berada pada posisi ke-16 dalam daftar pasar game online terbesar di dunia. Berdasarkan versi Newzoo, player game online di Indonesia berjumlah lebih kurang 43,7 juta dan potensi penghasilan mencapai 11,9 triliun rupiah. Perkembangan e-sport ini sangat pesat, hingga saat ini e-sport pun sudah disandingkan olahraga populer seperti sepak bola ataupun bola basket. Meskipun elektronik, namun tetap mengandalkan strategi, fokus, dan ketahanan fisik saat bertanding, sehingga disebut olahraga. Di Kabupaten Kendal, Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kendal menggelar kejuaraan Bupati Cup Esport 2022 yang berlangsung selama 4 hari di Aula Dinas PUPR Kendal. Ketua Panitia Penyelenggara Bupati Cup Esport Arena 2022 Wiwit Andaryono sekaligus Kepala Diskominfo Kendal dalam sambutannya mengatakan, Dinas Kabupaten Kendal juga dipertandingkan Bupati Cup Esport Arena 2022 yang pertama kali yang memperebutkan Piala Bupati Kendal. Daftarnya sih banyak tadi, tapi kita verifikasi tadi yang sudah saya sampaikan, daftar dari Kendal. Kalau peserta berarti hanya dari Kabupaten Kendal sendiri, Mas? Oke. Ada berapa ini pesertanya? Pesertanya untuk yang PUBG ada 33 tim, satu timnya 4 orang. Yang Mobile Legends 150 tim, satu timnya 5 orang. Untuk kejuaraan dibagi dalam 2 kategori. Untuk Mobile Legends diikuti 150 tim dengan satu tim berjumlah 5 orang dan PUBG dengan 33 tim dengan masing-masing tim berjumlah 4 orang. Untuk juara 1 mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah. Posisi kedua mendapatkan uang tunai 8 juta rupiah. Peringkat ketiga mendapatkan uang tunai 7 juta rupiah. Dan peringkat keempat mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk juara Most Valuable Player atau MVP mendapatkan sertifikat dan uang tunai 1 juta rupiah. Bupati Kendal juga M. Ganinduto mengatakan dirinya menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan lomba e-sport, PUBG Mobile, dan Mobile Legends tersebut. Ya, ini kan tentunya menjadi ajang untuk bagaimana kita bisa meningkatkan minat dan bakat putra-putri yang ada di Kabupaten Kendal melalui kegiatan e-sport yang memang sampai sekarang sudah diselenggarakan sampai ke tingkat Olimpiade. Jadi memang ini baru menjadi sejarah di Kabupaten Kendal, pertama kali pemerintah menyelenggarakan turnamen e-sport tingkat Kabupaten Kendal Piala Bupati, dan mudah-mudahan ini juga menjadi upaya kita untuk meningkatkan kapasitas, kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi memang kalau putra-putri kita ini jagonya main gadget, dia memang punya prestasi, ini kan harus diperhatikan juga karena prestasi itu ke depan juga bisa menghasilkan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi seluruh lini di mana kegiatan-kegiatan positif yang memang sudah didukung juga oleh pemerintah, nah ini kita support juga di Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar dan yang mendaftar juga sangat banyak sekali karena waktu dan biaya, jadinya kita juga udah harus tutup pendaftaran dan itu semua yang daftar juga dari Kabupaten Kendal. Salah satu peserta Wahyu Mukti Wibowo mengatakan,
Dalam persiapan lomba game ini yang pertama adalah mental, kesehatan, dan kecerdasan. Sama kesehatan, paling penting. Selama ini latihan terus atau bagaimana, Mas? Iya, latihan terus, setiap malam. Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Yang lomba seperti ini. Harapannya kedepannya ya lebih terkenal lagi e-sport khususnya di Kendal ya. Lebih terkenal lagi, terus bisa lebih banyak generasi maju lagi, buat banyak yang main game juga. Ya biar makin berkembang. Wahyu menambahkan kejuaraan ini dapat membuktikan dan menunjukkan bermain game tidak selamanya negatif, karena bisa meningkatkan magnet wisatawan baru pada penyelenggaraan event dan pariwisata. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.